Happiness. Kita ini bukan happy couple. Kita ini a blessed couple. Happiness itu something must happen. Something that you must have supaya kamu happy. Nah, ini happiness kalau bahasa Mandarin terdiri dari beberapa huruf. Yang pertama ini Son, God, Roh Kudus, ya, Roh Allah, Senling, ya. Lalu yang ini adalah angka 1 tuh ya, gampang toh. Bisa nulis aksara Mandarin, coba semua begini. Nah, Anda nulis itu 1. Ini ko, mulut, atau artinya seseorang. Nah ini kalau orang Chinese, Tian, mereka bilang sawah. Ya, ini kotak-kotak, petak-petak katanya sawah. Jadi kalau orang itu kenal Tuhan, dekat dengan Tuhan, punya sawah bahagia atau punya toko. Tapi saya melihatnya lain, mata saya udah diterangi. Ini Taman Eden. Amin. Kan ada 4 sungainya. Dari 1 sumber keluar 4 sungai. Oke. Nah, jadi rahasia hidup berbahagia itu pertama, Tuhan. A Christ-centered marriage. Oke. Lalu ego. Kalau kita itu mau bahagia, harus seia sekata, satu mulut. Kita bukan lagi 2 tetapi 1. Seorang laki-laki akan meninggalkannya ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Tidak ada lagi orang tuamu, orang tuaku, uangku, uangmu. Kan kebanyakan masalah itu masalah ini. Bukan ini loh. Ini love, ini yang ini. Tahu ini? Kepeng, peace, fulus, chen. Jadi bukan masalah mulus atau tulus tapi fulus. Kalau enggak bisa ngatur keuangan jangan nikah. Bikin susah anaknya orang. Nah, 1 orang bersatu itu kuncinya 1. Dan tinggal di Taman Eden. Back to Eden. Cuma ada 2 golongan. Happy and unhappy, blessed or not blessed. Taman Eden atau Taman Edan. Cuma ada 2. Eden maksudnya pleasant. Dan Tuhan berkata, goalnya sungguh amat baik. Kalau baik kurang, amat baik juga kurang. Sungguh amat baik. Nah, karena itu ini sederhana sekali. Seseorang, ya, ini 1 unit. Dan juga karena ini 1 orang, tidak mesti orang menikah. Ada orang yang dikasih Tuhan karunia. Seperti Paulus, seperti Tuhan Yesus. Itu ada yang mengatakan Paulus itu menceraikan istrinya, itu bohong. Ya, karena syarat untuk jadi pemimpin itu suami dari 1 istri. Dihormati dan segani oleh anak-anaknya. Taman Eden, bukan Taman Edan. Coba tanya diri sendiri. Saya tinggal di Taman Eden apa Taman Edan? Pertengkaran pertama terjadi ketika saling menyalahkan. Karena itu saya beri nama ini bukan Corona Pandemi, saya kasih nama Corona Akademi. Termasuk Somni School of Marriage ini ya. Oke? Sudah siap? Nah, saya mau bagikan kepada Anda yaitu 17 rule, peraturan for a happy marriage. Ini bukan berasal dari saya, tapi seorang hamba Tuhan bernama Joe Cruz. Dan saya lihat praktis dan bisa dibagikan. Karena ini 17 rule, berarti saya mesti bicara 17 jam. Nggak, jangan khawatir. Yang pertama, membangun rumah pribadi Anda sendiri. Bicara house itu family, tapi home lebih daripada house. Establish your own private home. Karena itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Dan join, live dan cleave. Cleave itu artinya bersatu dengan kekuatan penuh. Sampai sekarang saya terus mengejar istri saya.
Karena itu banyak harus membaca Kidung Agung. Kan saling memuji tuh. Loh Pak, suami saya itu perutnya buncit. Bagaimana memuji dia? Nah, kamu panggil apa? Ya saya panggil di rumah, ndut. Ya pantesan aja. Ya dia tertarik wanita lain. Waduh Bapak ini tajir, melintir. Loh dengar baik-baik. Ada dalam Kidung Agung. Perutmu seperti timbunan gandum. Loh bagaimana itu? Para wanita dengar saya, semua yang mendengarkan juga lewat 6 stasiun radio ini. Jangan pernah menikah dengan pria yang tidak dewasa. Kenapa laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya? Bisa mandiri. Ini bukan soal umur loh. Saya pernah menyetujui pembatalan pernikahan. Kenapa? Yang pria ini lulusan luar negeri, anak orang kaya, tapi masih minta uang pada orang tuanya. Saya bilang ini orang belum dewasa. Karena itu tidak baik kalau tinggal masih bersama orang tua. Kita orang Asia, ingin punya rumah gadang, rumah besar. Anak cucu semua tinggal di situ. Tidak, kita mengatakan meninggalkan. Kenapa wanita tidak disuruh meninggalkan? Very simple, karena suaminya harus jadi bapaknya. Ya ketika Irene ya mungkin menikah kan Anda serahkan pada suaminya. Pemindahan payung perlindungan. Jadi saya masih ingat ketika saya akan menikah dengan wanita cantik ini. Kalau yang di radio tidak bisa bayangkan, ya pastilah putri raja itu cantik sekali. Nah, maka saya waktu itu baru bekerja. Saya tidak punya uang untuk punya rumah sendiri, termasuk kontrak rumah. Dan orang tua saya punya rumah cukup besar di Surabaya. Luasnya 20 are. Lah kamar saya aja saya chat, ibu saya datang. Loh kamu ngapain? Ya tinggal di sini mami. Kan saya belum ada biaya. Dia menangis. Saya bilang jangan. Kamu sayang enggak sama istrimu? Oh ya sayang. Jangan tinggal di sini. Biar kamu kos, tapi kamu tinggal sendiri. Biar dia ngatur rumah tangganya sendiri. Ibu saya itu malaikat tanpa sayap. Jadi pasti enggak ada masalah. Baiknya luar biasa ibu saya itu. Ya, bapak saya juga sangat senang dengan menantu satu-satunya ini. Tapi dia cerita, saya pernah jadi menantu kata mama saya. Rumah kakek saya di Mojokerto itu 35 are. Orang kaya. Batapnya dari Itali. Marble. Asli. Ya, luar biasa. Tapi ibu saya berkata, enggak enak. Biar dia mau bangun jam berapa, mau pakai daster, bebas. Dan saya bersyukur waktu itu kan ibu saya belum Kristen. Tapi saya sangat menghormati beliau dan ya akhirnya kita tinggal sendiri. Dan itu a very good advice. Kalau enggak siap, tinggal sendiri. Jadi ini bukan pernikahan merger dari dua keluarga besar, tidak. One new unit. Ya, itu pertama. Lalu yang kedua, kita sambil berjalan ya. Continue your courtship. Lanjutkan pacaranmu. Pada waktu sebelumnya kan saya bilang, bagaimana kamu manggil istrimu? Oh, ibunya anak-anak. Sangat tidak romantis ya. Ibu ya arek-arek, waduh sangat tidak romantis. Ada yang manggil lagi mama. Celaka enggak saudaraku? Saya ditanya orang, kenapa Pak? Enggak boleh panggil istri kita mama. Papa, mama. Kalau panggil mama, you cannot make love to your mother. Barusan ini kan ada anak hubungan dengan ibunya itu di Bitung, digerebek masyarakat. Ya, karena kamu dipanggil mama,
panggil istrimu mama, ya dia kelihatan tua sekali. Apalagi kalau dipanggil mai tua. Jangan mau ya. Saya panggil istri saya baby, sayang. Pernah saya panggil kucing, dia tidak mau. Yang manggil kucing tidak heran kamu dicakar. Kalau yang Chinese lebih kasihan loh, dipanggil laopo. Nenek tua. Lebih dari mai tua. Saya panggil istri saya baby, coba hampir 70 tahun loh. Pernah lihat nenek cantiknya gini. Karena saya memberkati dia kan. Coba saya panggil dia laopo. Banyak hamba-hamba Tuhan ada yang selingkuh ya, karena istrinya tidak memperhatikan penampilan. Loh kok diem sebentar. Coba lihat ayatnya ya. 1 Petrus 4 ayat 8 catat aja. Di atas segala sesuatu biarlah punya kasih yang fervent. Fervent itu menggebu-gebu ya. Sebab kasih itu menutupi banyak kesalahan. Mama saya itu banyak yang saya belajar. Dia bilang sebelum menikah buka mata lebar-lebar. Ya, coba semua buka mata lebar-lebar ya. Termasuk sipit pun harus buka mata lebar-lebar. Setelah menikah bagaimana? Tutup mata rapat-rapat. Kalau orang mengasihi, yang besar jadi kecil, yang kecil hilang. Tapi kalau orang benci, yang kecil jadi besar. Saya mau menceraikan istri saya, kenapa? Ya cerewet katanya. Pokoknya saya tidak ada perasaan lagi. Itu kutuk. Karena seharusnya pernikahan itu seperti anggur. Age means quality. Saya pernah mencicipi anggur yang tahun 60-an. Saya bukan peminum ya, tapi mencicipi dikit. Memang rasanya beda dengan yang baru kemarin, baru setahun. Tapi banyak pernikahan kayak Coca-Cola. Habis itu, ada yang pernah mau minum Coca-Cola setelah 5 jam? Rasanya gimana? Nggak enak. Banyak pernikahan seperti Coca-Cola. Cintamu manis seperti anggur. Amin. Baca Kidung Agung. Salah satu yang merusak kekristenan atau gereja adalah faham Victorian. Bahwa hubungan seks di antara suami istri itu tidak rohani. Itu ngawur itu. Pak Jarod mengatakan anak-anak kalau bertengkar masalah sandal, stick soal sandal. Tidak ada bapakmu, nenek moyangmu yang ketawa ngaku dosa. Loh ya, anak-anak lebih profesional. Amin. Bertengkar itu seperti membuka jalan air. Kita dengar di kota New Orleans, itu terendam seluruh kota. Belasan meter di atas puncak rumah. Dimulai dari apa? Bocor. Damnya itu bocor. Keluar air sedikit, makin belar. Anda ingat UOB? Ya, di samping Hotel Kempinski itu terendam. Banyak orang mati. Di dekat situ ada pintu air. Bocor. Belar. Jadi mulai hari ini yang suka bertengkar bertobat. Amin.